Nama Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali belajar firman Tuhan sesuai dengan tema tahun ini, tema gereja kita, yaitu tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa Bapak Ibu? Berbuah lebat. Ya. Firman Tuhan dari awal tahun kemarin, minggu pertama, minggu kedua, dan saat ini pun firman Tuhan tetap sama. Saya harap Bapak Ibu tidak pernah jemu ya, karena sepanjang tahun ini kita akan belajar bagaimana tentang berbuah. Amin. Saya harap tidak bosan, tapi saya rindu dan saya berdoa ketika firman Tuhan terus gitu ya diperdengarkan tentang hal yang sama, itu akan menjadi rema dan kemudian mengubah hidup saya dan saudara. Di tahun ini benar-benar seluruh jemaat GBPS Bethlehem berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, antara keintiman dengan berbuah itu merupakan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Sebab itu memang tema kita ini sangat berkaitan. Ya, kalau saya nanti berbicara tentang berbuah, maka pasti akan saya tetap membawa tentang intim dengan Tuhan. Judul firman Tuhan saya pagi hari ini adalah berubah untuk berbuah. Hampir mirip ya. Berubah untuk berbuah. Karena tidak ada pertobatan yang tidak menghasilkan sesuatu. Jadi kalau saudara merasa bertobat dan tidak menghasilkan sesuatu, berarti ada yang salah dengan pertobatan kita. Karena berbuah itu adalah hasil dari pertobatan. Berbuah itu adalah hasil dari perubahan. Amin. Dan perubahan bisa terjadi ketika intim dengan Tuhan. Makanya ini adalah sebuah siklus yang tidak terpisahkan. Seperti kalau saya dulu belajar tentang biologi ya, tentang ekosistem. Ini kalau saya bukan anak IPA ya, takut salah ini kalau saya ngomong. Tapi saya masih ingat sedikit-sedikit tentang rantai makanan gitu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Siklusnya akan terus sama seperti itu. Betul? Sama dengan kehidupan yang berbuah. Memiliki siklus yang sama, yang tidak terpisahkan. Mulai dari intim, kemudian berubah, dan berbuah. Satu pun tidak dapat ditinggalkan atau memilih salah satunya. Karena satu siklus, satu fase yang harus kita lewati. Kita buka dulu dalam Matius 3 ayat 7 sampai 8. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebentar. Matius 3 ayat 7. Oh ya, betul. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat yang ke-7 itu merupakan latar belakang di mana Yesus itu berhadapan Yohanes begitu ya. Yohanes berhadapan dengan orang-orang Farisi yang lihat dia lagi baptis orang gitu ya. Kemudian ya biasalah ya orang Farisi, kita tahu mereka adalah kaum-kaum yang pinter, ngerti banget tentang hukum Tuhan. Bahkan ibadah mereka yang memang luar biasa, tidak pernah telat satu pun. Mereka melakukan ibadah mereka dengan luar biasa, tapi kita tahu mereka kehidupannya tidak berubah. Sekalipun mereka mengenal hukum, mereka beribadahnya gak pernah bolong, gak pernah absen. Mungkin kita saja kalah gitu ya sama orang Farisi, tapi mereka tidak memiliki perubahan. Hidup mereka hanya sebuah kepalsuan, dipenuhi dengan kemunafikan. Dan dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Waduh, disamakan dengan ular beludak begitu ya. Rendah sekali mereka ini ya. Apakah kamu sangka kamu bisa
lewat dari murkanya Tuhan? Sekali-kali tidak. Tapi firman begitu keras datang kepada mereka, dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau engkau sudah mengenal hukum Tuhan, engkau beribadah tanpa bolong, maka berubahlah hidupmu. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Pertanyaannya adalah sekarang bagi kita semua, berapa lama kita mengikut Tuhan? Apa yang sudah kita hasilkan untuk Dia? Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan? Seberapa sering kita mendengar firman Tuhan? Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Berapa buah yang kita hasilkan sehingga itu mempermuliakan nama Tuhan? Ini perenungan yang cukup dalam bagi saya secara pribadi, dan saya hari ini itu perenungan yang juga dalam untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Karena hidup kita memang dituntut. Berbuah itu bukan sebuah pilihan. Berbuah itu adalah sebuah tuntutan dari Tuhan. Bagi kita yang mengaku menjadi murid-murid Tuhan, tuntutan harus berbuah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini semakin berubah. Ya, teknologi semakin berkembang secara luar biasa. Dulu orang bikin kartun mobil terbang. Gak tahu tuh tahun berapa, kalau tidak salah ya, itu mungkin Walt Disney membuat sebuah kartun tentang mobil terbang. Dulu anak-anak kalau melihat itu, saya pribadi itu seneng ya, bayangkan kalau ada mobil terbang terjadi gak ada kemacetan. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, bruk langsung jatuh. Alamat sudah hancur saudara ya. Tapi barusan ini kita tahu ya, beberapa tahun ini memang sudah ada mobil terbang katanya. Waduh, ini mimpinya Walt Disney keturutan ini berarti ya. Banyak lagi teknologi ya, yang dulu HP kita tahu cuman bisa telepon, ya SMS saja udah girang ya. Saya dulu pertama kali punya HP itu kayak HP-nya gede, berat. Kata teman-teman saya, HP-mu tuh kayak balang asu kelaran katanya. Saya pertama kali dapat hadiah ulang tahun dari kakak saya itu HP Siemens itu, kalau Bapak Ibu Saudara tahu itu ya. HP-nya segini panjang, ada antenanya, berat banget. Males kalau mau bawa kemana-mana, saya tinggal terus di rumah. Jadi kalau ditelepon, tidak pernah saya angkat, saya pergi kemana, HP-nya di mana gitu ya. Tapi seneng sekali gitu punya itu dulu ya. Terus kemudian berubah, sekarang kita punya HP pintar katanya ya. Nggak cuma bisa dengar suara, kita tahu bisa lihat wajah mereka, video callan. Dan saya nggak tahu nih, berapa puluh tahun ke depan akan jadi apa lagi HP ini? Akan bisa apa lagi gitu ya? Zaman terus berubah saudara. Tetapi semakin perkembangan, orang dimudahkan, kita tahu kejahatan juga banyak. Hal-hal yang merusak, hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat murka Tuhan juga semakin banyak. Dan bagaimana dengan kita meresponnya? Kita juga harus berubah Bapak Ibu. Bukan berubah mengikuti dunia, bukan berubah menjadi secepat teknologi dan tidak mau kalah dengan teknologi, atau berubah ngikuti yang ada. Karena kata orang begini, kalau kita nggak bisa mengikuti zaman ini maka kita yang kalah. Ya, banyak orang bilang begitu ya. Kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan ini, nggak dapat apa-apa kita akan ketinggalan jauh. Tapi saya mau katakan, benar dunia memang berubah dengan cepat. Maka kita pun juga harus berubah dari orang yang lemah, yang gampang terikat oleh dosa, yang terjebak oleh dosa, berubah menjadi orang-orang yang kuat, bisa melawan semua itu, hal-hal yang merusak, hal-hal yang buruk, sehingga kita bisa bertahan dalam dunia yang jahat ini. Amin. Sama, dunia berubah, kita pun juga harus berubah. Cuman perubahannya beda, gak sejalan. Kalau dunia ini berubahnya ke barat, kita berubahnya ke timur. Harus sebaliknya, saling tarik menarik. Nanti siapa yang paling kuat? Kita atau dunia? Kita yang terpengaruh oleh dunia atau kita yang mengalahkan dunia? Amin. Inilah fungsi dari kehidupan kita bersekutu selalu di tempat ini. Tidak pernah meninggalkan ibadah, rajin beribadah di rumah, supaya kita waktu demi waktu bisa berubah. Karena dunia terus berubah dengan cepat Bapak Ibu. Kalau kita masih tinggal dalam zona nyaman, ketenangan kita, memang dunia berubah.
Dan kita nggak berubah, pertama tertinggal dari dunia, dan kita akan semakin terjebak dengan dunia. Dua kerugian, rugi dari dunia, rugi dari kehidupan rohani. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Betul? Setuju? Sepakat? Yang di atas? Katakan buat kiri kanannya biar nggak ngantuk. Ayo berubah gitu ya. Jangan adem ayem, berubah gitu ya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, dunia semakin bergerak maju katanya, berubah begitu dengan cepat. Maka kita pun juga harus terus berubah menjadi orang-orang yang dulunya menyukai dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang pembenci dosa. Kita yang bisanya lemah, gampang dipengaruhi dosa, mari kita berubah menjadi kuat untuk bisa mengalahkan dosa. Jadi balas perubahan dunia dengan perubahan hidup kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Balas perubahan dunia dengan perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Dunia makin jahat, maka kita harus semakin baik. Ya, dunia semakin jahat, kita yang harus makin baik, serupa dengan Allah. Dengan demikian kita bisa bertahan dan berbuah. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Oke. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Ini merupakan perkataan Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus, yang pada waktu itu latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Jemaat Korintus ini secara ibadah mereka luar biasa. Dikatakan pada masa itu surat ini ditulis, orang-orang Korintus itu ibadahnya mengedepankan roh, berbahasa roh, luar biasa. Tapi ketika Paulus melihat mereka lebih dalam lagi, Paulus melihat luar biasa ibadah mereka, pelayanan mereka begitu luar biasa. Tetapi dalam hal kasih, mereka dianggap kurang oleh Paulus. Kasih ini merupakan sebuah sikap, sebuah tindakan yang mencerminkan Kristus didapati kurang dalam diri orang-orang Korintus. Artinya ibadah mereka tidak sejalan dengan sikap hidup mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Selama ini keluar masuk gereja, aktif gak pernah bolong pelayanan. Apakah kita selaras dengan apa yang kita kerjakan atau malah berbanding terbalik? Karena ini yang didapati Rasul Paulus dalam hidup orang-orang Korintus. Paulus tidak pernah menyangkal bahasa rohmu keren, mungkin dengan bahasa saya mengatakan begitu ya. Tapi kasihmu kurang. Orang Kristen tidak seperti itu. Rasul Paulus berkata, ketika aku dulu kanak-kanak, ya aku berpikir seperti anak-anak. Makan aja pilih-pilih, semuanya pilih-pilih. Mau digendong siapa milih, gak cocok sama yang gendong nangis. Bener gak kalau kita anak-anak seperti itu kan? Kita punya anak-anak juga seperti itu, kadang bawel, cerewet gitu ya saudara ya. Ketika aku kanak-kanak, aku pikiranku seperti kanak-kanak, tindakanku seperti kanak-kanak, katanya Rasul Paulus. Tapi setelah aku dewasa, aku gak seperti itu. Aku gak bisa pilih-pilih. Ketika aku diajarkan A, ya aku A gak bisa milih. Gak seperti orang Korintus, cuman milih ibadahnya tok yang keren, tapi hidup mereka gak memilih untuk keren juga. Saya dan saudara dididik, diajar untuk sama. Apa yang kita kerjakan saat ini juga harus dalam setiap kehidupan kita harus sama. Sepakat? Ini awal tahun. Ini adalah syarat untuk kita boleh berbuah. Jangan sampai hidup kita sama seperti orang-orang Korintus. Ini baru Paulus yang negur melalui surat. Jangan sampai kita juga dapat surat cinta langsung dari Tuhan menegur hidup kita. Jangan sampai kita sia-sia loh selama mengikut Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ya. Tapi Tuhan dapati, enggak keren kata Tuhan. Enggak seperti itu. Kan eman saudara. Dan kita enggak tahu juga waktu hidup kita kurang berapa tahun lagi. Eman gitu, sampai Tuhan enggak berkenan sama hidup kita itu sangat eman. Berarti percuma apa yang kita kerjakan selama ini. Jadilah sempurna. Jadilah
hidup itu berpadanan dengan apa yang sudah kita dapat. Begitulah itu ya, kesimpulannya dari apa yang Paulus ingin bilang. Jangan seperti kanak-kanak terus. Jangan berpikiran seperti kanak-kanak terus yang sukanya pilih-pilih. Tapi dewasa. Orang yang dewasalah yang bisa berbuah, yang bisa berubah. Anak kecil itu labil. Bentar lagi pengen ini, bentar lagi pengen itu. Ya. Kalau kita kadang orang tua, kalau saya tipe orang tua yang kurang sabar. Terbukti kemarin ponakan saya itu baru jujur. Karena beberapa tahun yang lalu dia ikut saya cukup lama. Jadi kalau dia belajar apapun ya saya gitu ya. Kemudian sekarang dia sudah mendapatkan mamah begitu ya. Terus kemarin sempat bilang sama papahnya, bilang begini, agak makjeleb gitu saudara ya, tapi ya gitu gimana lagi gitu ya. Aku lebih seneng diajar sama mamah daripada sama tante. Lah kenapa? Tante tuh galak, gak sabaran, salah dikit aja aku dimarah-marahi. Istirahat dikit aja aku gak boleh dimarah-marahi. Terus saya bilang, lah kamu kalau belajar begitu kok, ya makanya tante marah. Pokoknya aku gak seneng kalau belajar sama tante. Kata papahnya, tantemu sumbunya pendek katanya. Kompor katanya. Tantemu sumbunya pendek, mamahmu sumbunya panjang katanya. Tuhan kita untungnya sumbunya panjang menghadapi saya dan saudara. Gunakan kesempatan ini saudara. Pumpung sumbunya belum habis. Ada waktunya nanti sumbu Tuhan itu bisa habis. Waktu dia datang kali yang kedua, sudah gak bisa kita ngubah apapun. Ini kesempatan kita, gunakan sebaik-baiknya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Saya hari ini banyak ayat, gak apa-apa ya. Tapi saya akan dengan cepat menjelaskannya. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saya akan membacakan dalam versi yang lain dari bahasa Indonesia masa kini ya. Begini firman Tuhannya. Sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk menjadi seorang guru. Tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras. Kalian masih harus minum susu saja. Orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi. Ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Orang dianggap dewasa itu mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Seberapa dewasa umur kita secara lahiriah belum tentu itu menunjukkan tentang kedewasaan kita. Karena kedewasaan itulah yang menghasilkan buah. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti di situ kita bisa melihat usia kita secara rohani. Masih bayi yang perlu susu kah? Atau sudah bisa menelan makanan-makanan yang keras, keripik, apalagi saudara, emping, bukan susu yang masuk mulut langsung ditelan bisa. Bisakah kita menelan sesuatu yang benar-benar keras? Bisakah kita menelan makanan yang perlu waktu banyak untuk mencernanya? Berbicara soal ajaran, saudara. Bukan waktunya lagi di akhir zaman ini, saudara, akan dimanjakan telinganya dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan tentang berkat. Sudah waktunya berbuah. Berbicara soal berbuah, itu keras. Berbuah itu berbicara soal komitmen. Berbuah itu berbicara soal taat hukum. Berbuah itu berbicara soal benci dosa. Berbuah itu berbicara soal bayar harga. Berbuah itu berbicara meninggalkan kesenangan. Berbuah itu kadang berbicara kehilangan segalanya.
Keras bukan? Tahun ini tahun yang keras seharusnya kalau Bapak Ibu Saudara pahami. Tema tahun kita, tahun ini adalah tema yang keras. Hanya yang dewasa yang mampu mencernanya. Dan saya doakan, saya percaya, kita semua tanpa terkecuali adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Yang sepakat dan percaya katakan, mari berbuah bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Saya minta tolong ngasih dia aja ya. Saya sudah bilang tadi malam, minta tolong gitu. 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Konteks ini berbicara tentang persembahan, bahwa Tuhan menginginkan persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah hidup kita, tapi hidup yang kudus, tidak berhenti pada hidup saja, tapi hidup yang kudus. Itu merupakan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan lagi-lagi persembahan yang benar pun merujuk kepada sebuah perubahan. Tidak ada persembahan yang hebat, persembahan yang benar tanpa hidup yang kudus. Dan tidak ada hidup yang kudus tanpa perubahan. Lagi-lagi tentang perubahan. Intinya berubah dulu, baru bisa berbuah. Bertobat yang benar-benar, baru menghasilkan buah. Tidak bisa berbuah kasih, kelembutan, kesabaran, apalagi saudara buah roh. Apalagi penguasaan diri tok yang terakhir. Itu buah roh yang harus kita hasilkan. Semuanya itu akan hanya mimpi saja kalau kita nggak berubah. Di ayat Roma 12 ayat 2 ini saudara, saya simpulkan ada dua hal yang penting di situ. Yang pertama begini, orang yang berubah itu tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan dengan dunia ini. Orang yang berubah itu tidak punya hubungan yang spesial lagi dengan dunia ini, sehingga dia benar-benar membenci dunia dan segala yang ada di dalamnya. Maka dia bisa benar-benar katakan berubah. Yang kedua, melalui ayat ini kita dapat melihat sebuah kunci, bahwa orang yang berubah itu tidak mudah terjebak kembali di dalam dosa. Karena apa? Karena apa saudara? Coba kita baca lagi Roma 12 ayat 2. Minta tolong ditampilkan lagi. Kenapa saya bilang orang yang berubah itu tidak bisa keterikatan dengan dunia, tidak tergantung dengan dunia, dan orang yang berubah itu tidak mudah terjebak kembali dalam dosa? Sudah jelas ayatnya. Karena orang yang berubah itu tidak sama dengan dunia ini, maka dia tidak punya hubungan yang spesial dengan dunia ini. Orang yang berubah itu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik dengan tepat. Itu sebabnya dia tidak gampang kembali kepada dosa. Saya katakan tidak mudah kembali terjebak, tapi kemungkinan untuk jatuh ada. Jadi bukan berarti kalau kita sudah berubah, wes leha-leha, kebal dosa, tidak. Orang yang berubah pun, orang sudah bertobat pun punya kemungkinan untuk kembali kepada dosanya. Tetapi orang yang bertobat dengan sejati tidak mudah jatuh. Itu bedanya. Ada kemungkinan tapi tidak mudah jatuh. Mari kita berubah. Jadi berubahlah, bertobat dan berbuah. Kita masuk kepada fase yang berbuah. Hari ini saya nggak akan panjang lebar, karena sepanjang tahun kita akan mendengar tentang berbuah. Jadi nanti akan ada hamba-hamba Tuhan lain yang akan berbicara tentang berbuah lagi. Hari ini mungkin bulan-bulan ini cuma kulit-kulitnya tok saudara. Kenapa sih kita harus berbuah ya? Kayak gitu ya. Mazmur 292 ayat 13 sampai 16. Minta tolong. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya, kita baca ayat 13 dulu. 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras
di Libanon. Sampai sini dulu. Jangan ditutup ya, jangan ditutup. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Saudara, yang saya tahu, korma itu bisa tumbuh daerah padang pasir sana. Ditanam bijinya. Karena padang pasir, bayangkan bisa ditanam enggak? Kita gali pasir, pasirnya akan terus tetap ke bawah atau kena angin. Setahu saya, korma tanamnya gini saudara, benih itu ditaruh, digali di pasir, kemudian dia ditimbun dengan batu, betul sekali. Kemudian dia akan berakar ke bawah. Setelah akarnya kuat, baru dia metungul tunas. Itu kurma. Dan segak enak-enaknya kurma itu mesti buahnya enak. Bener apa bener? Kalau musim puasa kita tahu ya, di mal-mal atau di mana-mana pinggir-pinggir jalan banyak orang jualan kurma. Ada kurma yang baik katanya, ini kurma yang mahal. Wah, pokoknya yang pilihan. Ini yang rasanya biasa, ini macam-macam banyak kurma. Tapi saya makan kurma yang paling murahan pun bagi saya itu enak, manis. Nggak ada pernah kurma kecut, betul enggak? Apalagi yang rasanya pahit, nggak saya temukan kurma yang harganya murah sekalipun. Semua kurma manis. Dengan proses tumbuh yang seperti itu, dikasih batu, hidup di padang gurun yang kalau malam bisa dingin sekali, yang kalau siang itu panas sekali, dengan cuaca yang sangat ekstrim begitu, dia bisa menghasilkan buah yang enak, yang hampir semua orang seluruh dunia ini suka sama kurma. Ada yang nggak suka sama kurma, Bapak Ibu? Oh, nggak suka ternyata si Anyo. Mungkin karena bentuknya ya, teksturnya yang seperti itu gitu ya, geli-geli gimana gitu ya. Tapi kan soal rasa enak gitu loh, nggak ada yang nolak, manis gitu ya. Jadi kalau orang mau berbuah manis seperti kurma ini, dia harus melewati fase-fase yang mungkin memang nggak enak. Seperti yang saya bilang tadi, perubahan tuh harus bayar harga, perubahan tuh harus butuh komitmen, betul? Kalau kita mau berbuah yang manis yang sudah dinikmati orang, contoh buah kurma, proses hidupnya nggak gampang, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini juga sama, cara tumbuhnya juga hebat. Dia harus mengalami musim-musim yang luar biasa, tapi terkenal pohon aras ini pohon yang kuat, pohon yang tangguh. Ada angin, topan, badai, dia adalah tipe pohon yang masih bisa bertahan walaupun di tengah-tengah cuaca yang ekstrim. Jadi kalau kita mau terus berbuah, kita harus seperti tanaman, seperti pohon aras ini, kuat, berakar kuat ke dalam. Berakar kuat ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan sumber kehidupan kita yang kuat. Ya, akarnya tuh cari sumber air toh. Ketika sumber air didapat, dia baru tumbuh secara luar biasa kuatnya. Kalau orang nggak intim dengan Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi kuat? Kalau dia nggak menjadi kuat, dia nggak mungkin berbuah. Ini kuncinya. Jadi sekali lagi, berbuah itu keharusan dan bukan pilihan. Yohanes 15 ayat 16. Maaf, masih Mazmur ya, masih Mazmur 13, sekarang kita lanjut Mazmur 14. Mazmur 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sudah jelas ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di manakah saudara ditanam? Di manakah saudara berakar saat ini? Apakah berakar di hartamu? Apakah berakar di hal-hal yang lain? Maka hidup kita akan tumbuh sesuai dengan akar kita. Kalau kita ditanam dan berakar kepada Tuhan, maka kita akan bertunas di pelatarannya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati dengan hidup kita, saudara. Kemana hati kita condong berakar, itu akan membentuk hidup kita, akan menentukan posisi kita sekarang ini. Hati-hati menentukan akar kita. Kemudian ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gembuk dan segar.
pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau orang yang ditanam di dalam Tuhan akan bertumbuh bertunas di pelatarannya Allah, sampai masa tua pun mereka masih berbuah dan bahkan menjadi gemuk dan segar. Ini tidak hanya berbicara soal lahiriah, soal berkat. Memang konteks ayat ini adalah bagaimana tentang perbedaan orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Mazmur seolah-olah ingin protes. Nih loh, orang-orang yang gak bener aja hidupnya diberkati Tuhan, gemuk-gemuk, sehat. Masaan orang yang dekat sama Tuhan gak diberkati Tuhan? Sampai akhirnya muncullah Mazmur ini. Enggak, orang yang hidupnya bener sama Tuhan, masa tuanya pun pasti akan terus berbuah, menghasilkan hal yang segar, menjadi gemuk. Tetapi orang yang gak benar mungkin bisa seperti ini, tapi tidak akan seperti kita. Betul? Tidak akan seperti kita, pasti berbeda. Kejar ini saudara, mari kejar ini. Sampai tua pun akan berbuah. Berbuah ini gak hanya masalah berkat, gak masalah dipelihara Tuhan akan terus sampai tua, gak akan khawatir. Tetapi berbuah yang di sini juga saya harapkan adalah soal rohani kita. Tidak ada batasan umur untuk kita terus mempermuliakan Tuhan. Berbuah demi Tuhan. Berbuah untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak ada batasan usia. Sampai tua berbuah menjadi gemuk dan segar. Bukan menjadi tua semakin kita lemah jauh dari Tuhan karena banyak permasalahan atau karena gak dianggap, terus gak berguna, gak iso ngapa-ngapain, ya sudah yang muda saja. Tidak seperti itu saudara. Sampai tua berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16. Cepat kok saudara, habis ini selesai kok ya. Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Endingnya apa saudara? Setelah kita bertumbuh kuat, berbuah, endingnya apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Memberitakan itu berarti menjadi saksi. Menyaksikan Tuhan. Memberitakan kemurahan Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Semua endingnya yang kita lakukan tadi, akhirnya adalah supaya kita bisa bersaksi dan menceritakan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu benar-benar ajaib dalam hidup saya dan saudara. Itu tujuannya. Lanjut ke Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuannya adalah supaya nama Bapa kita dipermuliakan, dan tujuan yang paling akhir, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya mau katakan begini, jangan pernah mengaku menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, kalau buah kita belum mempermuliakan Tuhan, kalau buah kita belum bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan ngaku jadi pengikut Kristus, karena pengikut Kristus adalah menghasilkan buah yang banyak. Berbuah itu merupakan sikap atau tindakan nyata yang dihasilkan dari sebuah pertobatan. Tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan harus bisa ditunjukkan, bisa dinikmati dan dirasakan secara nyata. Dalam hal apa saja, firman Tuhan sudah menulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang kasih, kesabaran, pengendalian diri, kelemah lembutan dan sebagainya itu. Disitulah kita harus berbuah. Saya nggak akan bahas ini. Ada saatnya nanti sepanjang tahun itu akan dibahas satu persatu. Bagaimana menghasilkan buah dari kesabaran. Bagaimana harus menghasilkan buah dari kelembutan. Menghasilkan buah dari pengendalian diri. Itu akan dibahas. Saya berharap kita akan sinkron ya. Semua orang-orang nanti yang akan dipercaya membawakan firman Tuhan ini akan terus sinkron membawakan ini. Supaya jemaat Tuhan terus dibentuk, dididik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 2. Kenapa berbuah itu bukan pilihan? Kenapa berbuah itu harus sebuah kewajiban kita? Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Karena yang tidak berbuah akan dipotong. Saudara mau dipotong? Saudara mau dilenyapkan? Maka berbuah. Ini kenapa berbuah itu bukan pilihan.
Berbuah adalah keharusan supaya kita tetap ada, tidak dicampakkan ke dalam api. Ini tujuannya, saudara. Kejar baik-baik. Inilah hakikatnya kehidupan kekristenan kita. Tidak hanya masalah, tidak ada masalah. Oh, jadi orang Kristen itu berkatnya melimpah. Jadi orang Kristen itu harus spesial. Jadi orang Kristen harus selalu berbeda. Kekristenan yang benar itu yang seperti ini, saudara. Bayar harga, berbuah, hidup kudus, intim. Ini inti kekristenan. Berkat dan segala macamnya itu bonus. Bukan zamannya lagi di akhir zaman ini kita mengejar hal-hal yang seperti ini. Amin. Puji nama Tuhan. Perenungan kita, ayat yang terakhir, penutup saudara. Saya mau ngajak saudara membaca dalam Lukas 13 ayat 6-9. Sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan pada waktu itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ini hatinya Tuhan. Ini sebenarnya curahan hatinya Tuhan. Saya merasa ini kayak Allah Bapa kita tuh ngobrol gitu loh. Wong kaya rak berbuah loh. Berpuluh-puluh tahun melu aku tapi rano hasilnya. Tebang aja. Tapi dengan lemah lembut Yesus membela kita. Jangan gitulah, kasih kesempatan dulu. Aku akan memupuk, aku akan gali tanah cangkul. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Jangan dulu ya. Itu hatinya Tuhan, saudara. Saya makanya bilang, pumpung sumbunya masih panjang. Ada waktunya. Sudah tidak bisa kita lagi menggunakan waktu. Yuk, kalau Tuhan masih mencangkuli kita, mengizinkan kita mendengar firman Tuhan, dididik seperti ini, memupuk kita dengan firman Tuhan seperti hari-hari ini, nikmati dan terima baik-baik segala zat-zat dari pupuk itu yang benar-benar bisa menyehatkan kita sehingga kita benar-benar bisa berbuah. Firman Tuhan itu pupuknya kita sebagai orang Kristen, vitaminnya kita, kekuatannya kita. Kalau firman Tuhan kita remehkan, kita dengar dan kita abaikan begitu saja setelah kita pulang dari tempat ini, kita akan menjadi tumbuhan yang gersang. Mungkin hanya lebat daunnya, tapi enggak ada buahnya. Sekali lagi Tuhan bilang, saya tunggu dulu, tak gali dulu tanahnya, tak kasih pupuk lagi. Siapa tahu tahun depan dia bisa berbuah. Kalau sampai tahun depan dia enggak bisa buah, ya sudah wis tebango pasrah. Pergunakan waktu-waktu ini dengan baik, saudara. Mungkin kita belum berbuah lebat. Ini kesempatan kita. Saat kita mendengar firman Tuhan hari ini, respon dengan hati yang baik. Katakan, Tuhan, aku mau berubah dan aku mau berbuah di dalam Tuhan. Aku enggak mau jadi pohon yang kering dan gersang, atau pohon yang cuma lebat daunnya, tapi cuma buat iup-iupan aja. Tidak berbuah itu dipotong, sakit, saudara. Dan saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini akan bersama-sama mengalami kemenangan. Menang dalam pertandingan iman kita sampai akhir. Tidak ada satupun yang dipotong. Tapi kita bisa berjumpa nanti di sana. Kita akan terus memuji-muji Tuhan di sana. Dalam kekekalan yang mulia. Saya undang pemain musik untuk boleh ke depan. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita respon, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita menaikkan pujian, Kaulah segalanya. Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Dia Bapa yang selalu mengulurkan tangannya memulihkan kehidupan kita.
Dia Bapa yang selalu punya hati menunggu kita. Jangan abaikan firman Tuhan, jangan abaikan didikannya, supaya kita tetap ada di dalam jalan-jalannya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, pengajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihiku, memuliakanmu, Bapa, dan Kau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu katakan dengan segenap hati, Kaulah segalanya. Katakan dengan iman hati yang tulus, yes. Kerajaan Biarlah Engkau yang
Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun di antara kita hari ini yang benar-benar merespon firman Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu. Saya rindu berdoa. Saya rindu berdoa, bersaudara. Kerinduan kami Tuhan, setiap kami mempermuliakan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terkecuali di antara kami, umat-Mu di tempat ini, yang tertinggal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu waktunya sudah dekat. Bukan waktunya kami menyayangi diri kami, mengasihani diri kami sendiri, hidup dalam kenyamanan kami. Engkau tahu, siapapun yang merespon firman-Mu pagi hari ini, Tuhan tolong mampukan. Tuhan tolong mampukan untuk menjadi dewasa, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sampai kapanpun saatnya tiba, Tuhan memanggil kami. Kami siap. Kami bukan orang-orang yang percuma. Kami bukan orang-orang yang tak berguna, yang dicampakkan. Tapi Engkau mendapati kami orang-orang yang sehat, yang segar, yang berkenan di hadapan Tuhan secara rohani Tuhan. Kami mau melihat seluruh umat-Mu di tempat ini dibaharui dalam iman mereka Tuhan, dalam komitmen mereka mengasihi, melayani Engkau. Ini jemaat-Mu Tuhan. Mungkin kami kecil, tapi kami mau dipakai Tuhan. Mulailah dari kami yang kecil ini Tuhan. Mari Tuhan berkarya. Mari Tuhan berkarya. Kami membuka hati kami izinkan Kau berkarya. Untuk kami semua bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kaulah segalanya. Baru saya kepada mengajarmu, kebenaran-Mu itu bagian. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi mengasihi-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Kembali kami diingatkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus, tolong setiap kami pagi hari ini Tuhan, untuk terus boleh berubah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau bentuk setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus berubah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan hidup kami, setiap kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa Tuhan, senantiasa menolong kami, senantiasa memberi kemurahan bagi kami, untuk kami terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini Tuhan. Pakai Tuhan dalam pengembalaan di tempat itu lebih heran Tuhan.
membawa sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi Tuhan serupa dengan-Mu, untuk mempersiapkan setiap kami menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak lama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan. Tuhan tolong Bapak Gembala, Om Luther dan Ibu Gembala Tuhan pada usianya yang untuk Engkau tolong, Engkau toponkan anugerah-Mu untuk terus berjalan bersama-Mu sampai garis akhir dalam kekuatan dan anugerah-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sebuah contoh bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk melihat bahwa setiap orang Tuhan yang Tuhan bercerita di dalam Tuhan, hidupnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong juga Gembala Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Tuhan, dan Ibu yang menggembalakan di tempat ini, keluarga baru Engkau terus tapkai Tuhan, Engkau bentuk dan urapi dengan kekuatan baru untuk bawa sidang jemaat di tempat ini, untuk lebih mengenal hati-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu tidak ada satu orang pun yang hadir di pagi hari yang ketinggalan apabila Engkau datang kedua kali Tuhan. Tetapi apabila Engkau datang Tuhan, setiap kami ada apabila Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap kami sehingga hidup kami boleh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri. Satu pengumuman buat para aktivis gereja, nanti ada rapat jam 5 sore, sudah diumumkan di grup ya, untuk aktivis gereja, para pelayan Tuhan, untuk kita membahas untuk 1 semester ke depan. Kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik worship leader, singer, tim musik, terima tamu LCD multimedia, mixer, core, juga hamba yang firman-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hati-Mu ya Bapa. Jadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami, Kau yang melawat setiap kami Tuhan, untuk kami semakin berbuah-buah di dalam Engkau ya Bapa. Apabila selama ini kami belum berbuah ya Tuhan, biarlah Engkau jamah kami Tuhan, untuk Kau terus sinari kami, Engkau isi kami Tuhan, bekali kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu, buah yang sesuai dengan pertobatan itu Tuhan. Tidak hanya kami keluar masuk gereja, tidak hanya ibadah kami saja, tetapi kami mau Tuhan, hidup kami juga berbuah, berdampak buat orang-orang di sekitar kami Tuhan, sehingga buahnya bisa dinikmati oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dalam setiap studi kami, hikmat daripada-Mu Kau tambah-tambahkan, boleh mengerti setiap materi pelajaran perkuliahan dengan baik, berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga dalam setiap rumah tangga kami Tuhan, tetap damai sejahtera-Mu turun atas setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang luar biasa dipakai Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, baik di lingkungan rumah tangga kami, di lingkungan keluarga kami, bahkan di lingkungan masyarakat di sekitar kami Tuhan. Kami boleh jadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan apabila yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang menjamah Tuhan, biarlah bilur-bilur negeri kesembuhan Tuhan, yang saat ini dengan susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan kami Tuhan, tambahkan iman kami kepada-Mu Tuhan, untuk terus berharap pada-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan. Apabila yang saat ini dengan berbagai macam masalah Tuhan, biarlah Engkau yang berikan jalan keluar bagi kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap masalah-masalah yang terjadi Tuhan, biarlah semuanya itu boleh menambah iman kami semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa negara kami, berkati bangsa kami, berikan keamanan kedamaian, berkati pemerintahan bangsa kami, baik dari yang di pusat sampai daerah sekalipun. Biarlah Engkau yang berkati mereka, boleh mengatur semuanya dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, untuk boleh menyejahterakan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami dalam perjalanan Tuhan dengan selamat Tuhan. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah kami, hidup kami semakin hari semakin seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta, kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, mengingatkan kita akan firman-Nya, mengajarkan kita untuk kita tetap berada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua, Tuhan dapati kita tetap setia di hadapan-Nya, dan kita akan bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan kalender satu rumah satu, bisa mengambil pada saya ya. Masih ada sisa beberapa. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mendapatkan kalender dalam